Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pembulatan pecahan. Yang pertama, pembulatan pecahan biasa dan campuran. Artinya mengubah pecahan ke dalam bentuk bilangan bulat atau satuan terdekat. Caranya, bandingkan bagian pecahan dengan 1/2. Nah, jika pecahan campuran akan ada seperti ini kan. Yang ini namanya satuan. Nah, yang ini namanya pecahan. Jadi, yang dibandingkan pecahan ini dengan 1/2. Yang harus kalian perhatikan ada dua, yaitu yang pertama, jika pecahan kurang dari 1/2, maka pecahan dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, jika pecahan lebih dari 1/2 atau sama dengan 1/2, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Contoh, masih ingat kan caranya membandingkan pecahan seperti kemarin? 2/7. Jadi dibandingkan dengan 1/2. Seperti kemarin, dikalikan ke atas. 2 kali 2 sama dengan 4. 7 kali 1 sama dengan 7. Jadi besar yang mana? Ini sama ini? Besar yang ini. Berarti lebih besar, berarti 2/7 kurang dari 1/2. Nah, karena kurang dari 1/2, maka pecahan ini jika dibulatkan berarti sama dengan 0. Gitu. Contoh selanjutnya, 5/6. 5/6 dibandingkan dengan 1/2. Seperti kemarin, dikalikan ke atas. 5 kali 2 sama dengan 10. 6 kali 1 sama dengan 6. Berarti besar yang mana? Antara ini sama ini? Besar yang ini. Berarti tandanya lebih besar. Berarti 5/6 lebih besar daripada 1/2. Nah, di sini jika pecahan lebih besar daripada 1/2 atau sama dengan 1/2, maka pecahan dibulatkan menjadi 1. Jadi, pecahan 5/6 jika dibulatkan menjadi 1. Selanjutnya yang ini. Nah, yang dibandingkan dengan 1/2 yaitu bagian pecahan yang ini. Ini biarkan. 3/4 dibandingkan dengan 1/2. Masih sama seperti kemarin, dikalikan ke atas. 3 kali 2 sama dengan 6. 4 kali 1 sama dengan 4. Berarti besar yang mana? Besar yang ini. Berarti tandanya lebih besar. Nah, karena 3/4 lebih besar daripada 1/2, berarti 3/4 ini jika dibulatkan menjadi sama dengan 1. Berarti 1 ditambah 1 dari yang ini ditambah 1 dari yang ini sama dengan 2. Jadi pembulatan dari 1 3/4 sama dengan 2. Udah paham? Selanjutnya, pembulatan pecahan desimal. Pecahan desimal dapat dibulatkan ke satuan, persepuluhan, perseratusan terdekat. Nah,
mana yang dimaksud satuan, persepuluhan, perseratusan, perseribuan? Satuan itu yang di depan koma. Angka paling belakang yang ada di depan koma ini namanya satuan. Nah, angka pertama di belakang koma ini namanya persepuluhan. Angka kedua di belakang koma ini namanya perseratusan. Nah, yang ketiga di belakang koma, kan di belakang koma 1, 2, 3, yang ketiga ini namanya perseribuan, dan seterusnya. Nah, yang harus kalian perhatikan ada 2. Jika angka kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Yang kedua, jika angka lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Contohnya 3 sama seperti ini ya, 3,275. Perintahnya dibulatkan ke satuan terdekat. Satuan yang mana? Yang ini, 3. Berarti yang harus kalian perhatikan, angka di belakangnya satuan. Yang mana? Di belakang ini kan satuan, di belakangnya berarti yang ini 2. Nah, berarti 2 ini kan 3,275. Satuannya kan ini, di belakangnya berarti yang ini. 2 ini kamu lihat dengan ini. Jika angka kurang dari 5, nah 2 ini kurang dari 5 atau lebih dari 5? Kurang dari 5 ya. Karena 2 kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Berarti 3, karena ini dibulatkan ke satuan terdekat, berarti 3 ditambah 2 dibulatkan tadi menjadi 0, ditambah 0, berarti hasil pembulatannya 3. Nah, soalnya yang kedua dibulatkan ke perseratusan terdekat. Nah, perseratusan yang mana? Yang 7. 3,275. Berarti perseratusan yang ini. Berarti yang harus kalian lihat belakangnya. 5 ini. 5 ini jika dilihat dari prinsipnya ini, 5 kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau sama dengan 5? Sama dengan 5 ya. Karena 5 sama dengan 5, maka jika dibulatkan menjadi 1. Berarti pembulatan soal yang B ini dibulatkan ke perseratusan terdekat, berarti 3,27, terus 7-nya ini ditambah 1, berarti sama dengan 3,28. Yang ditambah 1 7-nya ini ya. Nah, sudah paham? Selanjutnya pembulatan persen. Nah, pembulatan persen dapat dilakukan ke puluhan terdekat. Sama seperti tadi, puluhan itu yang mana? Misalnya ada angka, contohnya ini 72. Puluhan yang mana? Yang ini puluhan. Yang ini satuan. Nah, caranya seperti tadi. Jika angka satuan kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 0. Jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, kalau persen ini
Karena dibulatkan ke puluhan terdekat, berarti yang harus kita lihat satuannya. Contohnya 72%. Yang harus kita lihat satuannya. Satuannya 2 ya. Nah, 2 ini jika dilihat di sini, 2 ini masuk yang kurang dari 5 atau lebih dari 5 atau sama dengan 5. Mana? 2 itu kurang dari 5 ya. Nah, karena 2 kurang dari 5 berarti jika dibulatkan sama dengan 0. Berarti 72% jika dibulatkan ke puluhan terdekat sama dengan 70%. Seperti itu. 2-nya ini menjadi 0. Nah, sekarang contohnya yang kedua, 48%. Yang dilihat yaitu satuannya, seperti tadi, 8. Satuannya ini 8. 8 ini lebih kurang dari 5 atau lebih dari 5? 8 itu lebih dari 5. Berarti jika dibulatkan sama dengan 1. Berarti ini jika dibulatkan sama dengan 40% ditambah jangan seperti itu. Yang ditambah 1 ini ditambahkan ke 4-nya ini. Berarti sama dengan 50%. Nah, 75%. Jika dibulatkan ke puluhan terdekat, yang dilihat satuannya. Satuannya 5. 5 ini jika dibulatkan, karena jika angka satuan lebih dari 5 atau sama dengan 5, maka dibulatkan menjadi 1. Nah, satunya ini ditambahkan ke puluhannya. Jadi menjadi 80%. Nah, yang ini tadi Viva lupa, yang kan sama dengan 0, berarti 7-nya ditambah 0. Makanya sama dengan 70%. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.